Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan dalam segala hal. Allah berikan keberkahan kepada kita, Allah berikan kesuksesan kepada kita, Allah berikan nikmat yang banyak kepada kita. Marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Siapa di antara kita yang tidak masuk pada hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat dan tidak ada yang sakit. Sebelum kita belajar atau melanjutkan pembelajaran tentang sifat-sifat tercela yang sudah ditampilkan di depan kelas, ada 5 poin sifat tercela yang harus kita hindari di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya banyak. Akhlak tercela ini banyak sebenarnya. Di antara yang banyak itu, kita mempelajari hanya 5 buah sifat tercela. Yang pertama, hub al-dunya. Mungkin di antara kita sudah paham, sudah mengerti apa itu hub al-dunya. Ustadz di hari ini hanya sekedar mengingatkan, hanya sekedar untuk memberikan pelajaran, memberikan arahan. Apa itu hubud dunia? Pengertian hubud dunia ialah cinta kepada dunia yang sangat berlebih-lebihan. Seakan-akan kita hidup di dunia ini kekal dan abadi. Itu sifat manusiawi. Kita mengumpulkan harta, kita mengumpulkan untuk hari ini dan untuk yang akan datang, tanpa mengeluarkan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakninya zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Seakan harta yang kita miliki adalah hasil dari upaya kita, hasil kerja keras yang kita lakukan. Jadi bagi anak-anak atau santri, kalau ada yang merasa hatinya memiliki sifat ini, tolong dihilangkan secara bertahap, mulai daripada hal yang kecil. Bagaimana cara kita menghilangkan sifat hubud dunia? Pertama, kita selalu mengingat bahwa kehidupan ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat kehidupan ini hanya sementara. Tujuan kita adalah akhirat kelak. Sebagaimana dalam surat At-Takatsur,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan engkau dalam mengingat Allah. Itu adalah tampar yang sangat menyedihkan bagi kita, terutama bagi yang memahami, bagi yang mengerti tentang bagaimana cara kita untuk tidak mencintai harta dunia ini secara berlebih-lebihan. Kalau ada yang ragu tentang penjelasan Ustadz tadi, silahkan para santri untuk bertanya tentang pengertian hubud dunia, makna, penyebab, dampak negatif, cara menghindari. Kalau tidak ada yang ragu, kita lanjutkan dengan poin yang selanjutnya, yakni hasad. Apa itu hasad? Di antara kita pasti tahu apa itu hasad. Hasad ini adalah dengki yang sudah dipraktekkan oleh masyarakat luas, yang telah diaplikasikan dalam kehidupannya. Hasad ialah dalam pengertian tidak senang atau perasaan kurang senang melihat seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut hilang dan nikmat itu diberikan kepada kita, alias sebutan SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu dikatakan dengan hasad. Saya yakin semua yang dalam kelas ini mengerti apa itu hasad, tapi tidak tahu bagaimana cara menyampaikan, bagaimana cara untuk memberitahukan kepada pihak keluarga, yang dalam lingkungan keluarga kita, dalam lingkungan masyarakat kita, bahkan dalam lingkungan sekolah kita. Ustaz yakin semua kita tahu apa itu hasad. Kalau ada di antara kita yang mempunyai sifat hasad, tolong dibuang sejauh-jauhnya. Hasad ini bisa menghilangkan semua amal atau pahala yang telah kita lakukan. Allah sangat benci bagi orang yang memiliki sifat hasad ini. Kalau ada di antara kita ingin mencontohkan, silahkan untuk mengangkat tangan. Apa itu hasad? Dengan versi kita sendiri, dengan menggunakan kalimat kita sendiri, paham kita, mengerti kita tentang pengertian hasad, kita menyampaikan kepada masyarakat luas. Alhamdulillah, insya Allah masyarakat luas akan mengerti dan paham dengan sendirinya. Penyebab hasad pertama, tak ingin orang lain mendapat nikmat dari Allah. Kita ingin orang lain itu jatuh. Kita ingin orang lain itu sengsara. Kita ingin orang lain jauh di bawah kita, baik dari segi harta, ilmu, jabatan, dan lain-lain. Itu yang kita inginkan. Itu sifat manusiawi. Tapi itu yang dikatakan dengan hasad.
Itu pula yang harus kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari. Dampak negatif dari hasad, Allah tidak akan menerima doa yang kita panjatkan. Allah akan benci, Allah akan murka kepada kita. Kalau ada yang ragu tentang penjelasan bisa tanyakan. Bagi anak-anak, bagi santriwan dan santriwati yang ragu bisa ditanyakan. Kalau tidak kita lanjut ke ujub. Apa itu ujub? Kita semuanya paham. Apalagi kita anak pesantren. Kita mengerti. Yang 5 poin ini semuanya kita mengerti. Apa itu ujub? Apa pengertian ujub? Ada yang tahu? Pengertian ujub ialah bangga terhadap diri sendiri dengan kelebihan yang kita miliki. Baik kelebihan itu berupa kepintaran, berupa harta, berupa kesempurnaan bentuk tubuh yang kita miliki. Itu ujub. Seakan-akan ibadah yang kita lakukan itu sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh mungkin dari santri dan santriwati bisa memahami apa contoh budunya. Ustaz tidak perlu menerangkan, nanti kita diskusikan secara bersama apa itu contoh dari ujub. Sekarang kita hanya mempelajari secara garis besar. Lanjut masalah poin yang keempat, yaitu sombong. Sombong ialah menganggap diri kita yang paling benar dan selebihnya salah. Itu yang dikatakan dengan sombong. Banyak kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak. Apakah sombong itu disapa orang kita tak berbunyi atau tidak merespon atau tersebut? Tidak. Itu sebagian kecil. Sombong itu yang lebih parahnya tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Enggan menerima nasihat dari orang lain. Itu sombong. Yang terakhir adalah ria. Ria dalam pengertian memperlihatkan amal ibadah kita dengan niat ingin dipuji oleh orang lain. Hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Jadi kita hari ini mempelajari pengertian masalah sifat-sifat akhlak tercela. Pertama, hubud dunia. Yang kedua, hasad. Yang ketiga, ujub. Yang keempat, sombong. Dan yang kelima, ria. Hanya sekedar kita mengerti secara pengertian. Untuk makna nanti kita susul, nanti kita pelajari secara detail apa makna, apa penyebab, apa dampak negatif, dan bagaimana cara kita menghindari. Hari ini cukup saja kita mempelajari pengertian dulu. Kalau ada yang diragukan dari penjelasan saya tadi bisa ditanyakan. Kalau tidak, kita tutup pelajaran dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.